teman-teman, ini ada lagi orang yang curhat ke gue via chatting ya, ataupun email, akan gue bacakan dan ada beberapa ya, ini salah satu akan gue bacakan satu persatu ya. Jadi kita bersimpati teman-teman dengan lingkungan kerja di DJP yang ternyata juga seamburadul itu ya, sebusuk itu juga ya. Tapi ini hanya informasi aja, kita tidak tahu bagaimana kejadian sebenarnya ya teman-teman ya. Akan gue sharekan ke teman-teman. Jadi tugas gue ya hanya menginformasikan saja teman-teman ya, gue tidak tahu juga bagaimana detail kejadian di dalamnya. Ini ada chatting dari orang, menanggapi video yang awan ini ya, yang sedih curhatan petugas pajak di KPP hadapi call stress ya. Saya ex DJP, sekarang sudah pindah ke tempat lain. Jadi selamat ya buat teman-teman, selamat yang sudah keluar dari lingkaran setan di DJP dan sudah bekerja di tempat lain ya, selamat luar biasa. Eee, Orang ketika kuliah punya impian kerja di DJP ya. Kita yang sudah tahu busuk-busuknya di dalam, kita bilang, "Jangan jangan." Dari awal, jangan pernah punya mimpi kerja di DJP, dan di seluruh pemerintahan sebenarnya ya. Tapi, DJP salah satu yang paling buruk gitu ya, karena, tingkat pressure terlalu tinggi di sana ya, karena dia punya pressure, punya target yang kalau nggak kecapai bisa hancur lebur gitu ya. Jadi terlalu, tinggi pressure-nya dan terlalu busuk juga sih. Jadi ini gua sempat bingung waktu itu ya, apa itu peringkat A, B, C, D, S gitu ya. Waktu gua bikin video itu kan kita bingung tuh, apa itu peringkat S, A, B, C, D. Ini dia sampaikan ya. Terima kasih kepada bapak atau ibu ini sudah menyampaikan ya. Peringkat S, A, B, C, D itu merupakan pemeringkatan untuk pegawai. Kalau S yang tertinggi, D itu terjelek. Jadi si kepala kantornya silakan, memperingkat pegawai-pegawai di bawahnya ya, yang S yang paling bagus, D yang paling jelek gitu ya. Namun, standar yang digunakan tidaklah adil karena pelaksana disamaratakan. Padahal pekerjaannya berbeda dan load kerjaannya berbeda. Oh, gitu. Jadi yang kerjanya berat dengan kerjaan yang mudah sama aja cara pemeringkatannya gitu ya. Hal tersebut juga berlaku untuk AR dan lain-lainnya. Tapi di sini banyak penjilat atasan yang mendapat penilaian lebih baik, padahal nggak bisa kerja. Nah, ini penyakit nih, penyakit nih. Ini adalah penyakit yang harus diselesaikan ya oleh DJP gitu. Akhirnya kan tukang-tukang jilat naik jabatan nggak bisa kerja, ngapain mereka ketika dia di tingkat atas? Ya menjilat lagi atasannya gitu loh. Udah di atas, menjilat lagi atasannya untuk naik lagi gitu. Ketika kerja nggak bisa kerja, ketika ketemu wajib pajak memeras, itu yang terjadi ya sama oknum-oknum. Nah, satu Kemenkeu itu merupakan website pengelolaan persuratan, satu.kemenkeu ya. Pengelolaan persuratan, baik membuat sampai dengan penanda tangan dan lain-lain yang di bawah naungan Kemenkeu. Jadi semua surat-surat dibikin di sini ya, satu.kemenkeu. Oke, pertanyaan gue gini Pak, kok bisa ada ya surat yang dibikin tapi nggak ada tanda tangan, contohnya pengumuman atau surat KT, keterangan tertulis, itu kan tidak ada tanda tangannya, kok bisa gitu? KT yang kemarin tuh, KT yang di UStuti itu, nggak ada tanda tangannya. Itu apakah dibikin di satu Kemenkeu? Kemudian ada juga surat yang tidak ada barcode-nya, seperti contohnya surat pemanggilan dari pemeriksaan. Itu kalau nggak salah nggak ada barcode-nya. Apakah itu dibikin di satu juga? Ataukah gue mau tanya nih, apakah satu.kemenkeu semua surat yang terbit itu pasti ada barcode-nya? Kita mau tahu dulu nih. Kalau pasti ada barcode, berarti kan surat yang dibikin tanpa barcode itu dibikin di luar satu Kemenkeu. Apakah boleh bikin surat di luar dari satu Kemenkeu? Karena kadang-kadang, ada surat yang kita lihat kok error isinya dan tidak ada barcode-nya. Jangan-jangan dia bikin di luar satu Kemenkeu supaya nggak kelihatan oleh atasannya, jangan-jangan ya. Alasan dia resign adalah mutasi yang nggak jelas, promosi tidak jelas, apresiasi tidak jelas, dan lain-lain tidak jelas ya. Jadi segitu kacaunya di dalam DJP teman-teman ya. Padahal ini adalah lembaga yang mengurusi ribuan triliun uang kita semua teman-teman ya. Seharusnya dia pakai konsultan yang benar dong. Carilah konsultan bisnis di luar sana banyak ya. Bagaimana mengatur, pola mutasi, promosi, apresiasi, sehingga reward and punishment menjadi jelas gitu ya. Kalau nggak jelas, yang terjadi adalah gimana? Yang berhasil menjilat yang akan naik ke atas, yang tidak berhasil menjilat, yang kerjanya malah bagus, yang tiap hari kerjanya benar,
nggak bisa naik-naik gitu loh. Kalau nggak bisa naik, mereka ngapain? Mereka demotivasi, kehilangan motivasi. Kalau kehilangan motivasi, apa akibatnya? Resign. Ketika dia resign, DJP kehilangan orang yang bagus. Orang yang bagusnya satu persatu mulai keluar, orang yang brengsek masih di dalam. Aduh, kacau balau. Orang kampus ini kampus atau kampus ya? Ini lingkaran bola setan yang masuk hanyalah orang-orang yang punya kekuatan orang dalam, maksudnya orang kampus ya. Dan jarang sekali mereka pernah penempatan di KPP. Kanpus ya, maksudnya Kanpus ya. Gue tidak paham apa itu Kanpus, tetapi ini terjadi di banyak wilayah ya, di banyak tempat ya, di mana orang-orang yang bisa masuk ke pemerintahan, akhirnya adalah orang-orang yang punya duit, punya koneksi, atau, punya pengaruh atau punya kekuasaan. Merekalah yang bisa masuk gitu ya. Tapi itu di negeri Konoha setahu gue sih ya. Kalau Indonesia mah kayaknya orang orang benar semua yang masuknya. Hukum merupakan ujian kompetensi yang merupakan ujian untuk promosi pegawai untuk memenuhi posisi tertentu, misalnya jadi AR atau penyuluh. Oh gitu. Jadi mungkin seorang yang belum masuk DJP atau baru masuk tetapi masih tingkat rendahan gitu ya, kemudian mesti ujian Ukom supaya bisa naik peringkat menjadi AR atau penyuluh gitu. Ini bagus nih, ujian itu bagus daripada referensi dari kepala kantor ya, memang busuk tuh kepala kantor ya. Kalau referensi kepala kantor ya matilah kita masih menjilat dia setengah mati gitu. Tetapi kalau ujian bagus. Namun, sudah lulus Ukom belum tentu diangkat, masih dibatasi kuota. Misalnya nih ya, tahun 2025, nah ini real nih ya, gila real banget ya. 2025 penyuluh kuotanya itu 100, padahal yang lulus ada 500. Sedangkan kebutuhan itu bisa jadi 1000, tapi yang diangkat hanya 100 saja. Oke, kebutuhannya 1000, yang lulus 500, tetapi kuota yang dikasih cuma 100. Gila ya, sesulit itu ya. Saya ex penyuluh. Dulu, sebelum ada jabatan penyuluh, SMO Mei 2021, oke, yang pegang konsultasi itu AR Waskon 1, yang bertanggung jawab atas konsultasi di TPT dan permohonan PAP dari wajib pajak, contohnya PBK lah, SKB dan lain-lain. Jadi zaman dulu itu AR di Waskon 1 sekaligus adalah penyuluh. Kondisi AR Waskon 1 kurang lebih 2.500 orang. Dan untuk penyuluh dan target penerimaan WP baru merupakan tanggung jawab AR ekstensifikasi yang sekitar 3.000 orang, oke. Nah, kondisi waktu itu 2021 ya, 2 pekerjaan AR Waskon 1 plus AR Extend. Jadi AR ini dia ada di Waskon 1 sekaligus dia juga AR Extend. Jadi 2 jabatan nih. Digabunglah jadi satu, yaitu jabatan penyuluh yang pengangkatan pegawainya 2.300-an. Sampai terakhir sekarang tidaklah lebih dari 3.000 penyuluh di seluruh Indonesia. Yang menyebabkan load pekerjaan luar biasa ditambah Kortes yang sudah menggila gitu ya. Mohon data dirahasiakan. Begitulah teman-teman ya, curhat dari, petugas pajak ya. Jadi buat teman-teman yang merasa petugas pajak tuh pada brengsek tuh enggak juga teman-teman, yang masih banyak orang baik, orang benar yang nggak bisa speak up, yang nggak bisa ngomong gitu ya. Kalau mereka ngomong, langsung ditempeleng minggu depan, langsung pindah ke KPP si bau-bau di luar kota sana gitu ya. Jadi sulit sekali untuk speak up gitu. Seharusnya negara demokrasi nggak boleh begitu. Kalau mau negara maju, orang-orang yang bagus harus dikasih ruang untuk speak up, untuk ngomong, untuk memberikan masukan. Kali ini enggak, DJP itu nggak ada gitu. DJP itu dari atas top down kasih kasih keputusan mesti dilaksanakan, gitu loh. Masalahnya adalah ketika keputusan itu dilaksanakan, ada feedback dari wajib pajak yang nggak ngerti atau error, dia nggak bisa jawab nih, orang kantor pusat nih. Ini yang cilaka, penyuluhnya bingung. Lah, ada masalah di level WP, kita juga nggak ngerti, kantor pusat nggak bisa kasih solusi. Wajib pajak kan nggak ngerti kantor pusatnya error. Wajib pajak kan taunya penyuluh di KPP. Wajib pajak marah-marah sama KPP, ngomel-ngomel di KPP. Penyuluhnya bingung, gue mesti gimana gitu kan. Nah, dengan banyaknya orang-orang di KPP, maka indikator jadi jelek kan. Banyak pelayanan, banyak orang, ngamuk-ngamuk di KPP, berarti kan pelayanan jadi dianggap buruk gitu loh. Padahal yang error kantor pusat, ya. Ya anyway anyway yang namanya sikut-sikutan, yang namanya menjilat-menjilat itu gua rasa terjadi di banyak tempat ya, nggak cuma di DJP, di semua tempat. Tetapi menurut gua level, level dari kepemimpinan di DJP seharusnya lebih baik. Kenapa? Mereka punya anggaran, mereka punya duit,
mereka punya kemampuan untuk mencari konsultan-konsultan yang betul, yang bagus untuk melakukan penataan manajemen kepegawaian yang baik gitu ya. Nah, kalau nggak begitu, ya resign, orang resign. Orang yang bagus, yang benar, resign. Kalau orang yang bagus resign, yang tinggal siapa? Yang tinggal orang-orang brengsek. Orang-orang brengsek yang tinggal. Terjadilah pemerasan wajib pajak, terjadilah korupsi di mana-mana. Kita tahu lah ya, sama-sama tahu ya, SST kita semua yang mengenai dunia Konoha, dunia tipu-tipu gitu ya, teman-teman ya. Jadi akhirnya kembali ke kepemimpinan. Kepemimpinan, ikan busuk dari atas, dari kepalanya. Kalau dari atas sudah busuk, kerjaannya pencitraan mulu, kerjaannya ke KPP video-video syuting, ya mampuslah para penyuluh di bawah ini. Nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Oke, teman-teman silakan, curhat aja ke tempat gue ya kalau mau ya, di website halo@pajaksma.com. Kita akan sampaikan, kita akan viralkan sampai benar-benar kepemimpinan di DJP ini benar-benar direvisi, dibetulkan, dibenarkan, kalau perlu diganti, dibuang ke penjara kalau perlu ya, supaya, eee lembaga ini menjadi lembaga yang punya marwah yang bisa kita banggakan, gitu loh. Di negara maju itu mereka bangga dengan lembaga, KPK-nya, mereka bangga dengan lembaga pajaknya gitu ya. Karena ketika pajak dipajakin, mereka bangga karena timbal baliknya bagus dan orang-orang di perpajakannya orang yang benar. Itu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa semua teman-teman lagi.